Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ayu Puspita, mahasiswa PG PAUD Universitas Adibuana Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkonseling seorang siswa TKB yang bernama Konita. Konita ini seringkali merasa kesulitan ketika belajar membaca maupun mengenal huruf. Tidak hanya itu, Konita juga seringkali mengeluh capek ketika diajari menulis dan lebih memilih bermain permainan yang mengasah keterampilan motorik, seperti bersepeda, bermain Lego, main panjat-panjatan, bermain pom-pom. Kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan anak kesulitan membaca dan menulis. Salah satunya yaitu perkembangan motorik halus yang belum optimal atau kurangnya stimulasi. Nah, konseling yang saya lakukan kali ini bertujuan untuk menggali alasan yang menyebabkan siswa kesulitan membaca dan menulis, serta memberikan motivasi dan penguatan supaya siswa mau belajar lebih giat lagi. Yuk kita saksikan video konseling berikut ini. Assalamualaikum Mbak Konita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Konita, bagaimana kabarnya hari ini? Senang. Senang. Perasaannya bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Senang juga. Mbak Konita sedang apa ya? Sedang apa ini? Mewarnai. Mewarnai apa? Apel. Apel. Apelnya warna Merah. merah. Coba lihat. Masya Allah. Tapi belum selesai ya? Iya, belum selesai. Diselesaikan dulu deh. Mbak Konita, selain mewarnai, suka melakukan apa lagi sih? Pom-pom, balon, Bermain. bermain sama main pom-pom, main Main masak-masakan, main Lego sama main pasir. Wah, banyak ya? Iya. Iya. Terus kalau di sentra, paling suka bermain di sentra apa? Menghitung, main balok, sama belajar. Sama belajar. Menghitung itu sentra apa menghitung? Persiapan. Persiapan kan ada satu, terus kalau yang nggak ada kasih angka gitu. Yang angka. Sukanya yang angka. Oh, Mbak Konita suka angka-angka. Sukanya bermain angka gitu. Terus kalau membaca buku suka enggak? Suka. Suka membaca buku. Terus kalau belajar membaca suka enggak? Enggak. 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 Kalau belajar menulis suka enggak? Enggak. Enggak juga. Kenapa tidak suka? Enggak, soalnya. Soalnya apa? Mbak Konita sukanya belajar angka. Iya, sukanya angka saja. Coba tulis di sini. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Bisa nggak ya? Bisa. Coba. 1, Iya. 2, 3, 4, 5. Masya Allah, hebatnya. Kita lihat kan. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Hebat sekali. Mbak Konita, terus kenapa sih kok belajar membacanya tidak suka? Nggak mau, soalnya. Soalnya apa? Soalnya apa? Soalnya rada capek gitu. Oh, rodok capek. Kalau belajar membaca rodok capek. Belajar menulis? Tangannya gitu, capek. Oh, tangannya capek juga kalau belajar menulis. Iya. Terus kalau di rumah biasanya belajar nggak ya kalau di rumah? Menghitung. Oh, menghitung aja. Di rumah belajarnya menghitung aja. Terus, tapi uniknya Mbak Konita pernah ngajari belajar baca nggak? Pernah ngajak baca buku cerita nggak? Pernah juga. Mbak Konita mau kalau membaca buku cerita? Mau, tapi Tapi capek. Oh, tapi capek juga. Tapi Umi pernah nggak membacakan buku cerita di rumah? Pernah. Tapi kalau di sekolah,
Kalau di sekolah, waktu Bu Ani membacakan buku cerita, Mbak Oni suka mendengarkan atau tidak? Suka. Suka. Kalau mendengarkan buku cerita suka. Suka. Mendengarkan cerita suka. Suka. Oh, suka. Ya. Mbak Oni di rumah punya buku cerita nggak sih? Punya banyak. Banyak. Coba ya, kalau di rumah buku ceritanya itu dibuka sendiri, terus dibaca gambarnya. Mbak Konita membaca gambarnya saja, nggak usah tulisannya dulu, membaca gambarnya saja ya. Iya. Di buku ceritanya Mbak Konita ada gambarnya nggak? Ada. Ada ya. Coba di rumah nanti buku ceritanya dibuka, terus dilihat gambarnya. Ya, ini gambar apa ya? Terus dibuka lagi baliknya. Wah, ini yang ini sedang apa ya? Gitu ya. Iya. Mbak Konita, kalau di sekolah, kalau belajar sama Bu Guru di sekolah, Mbak Konita biasanya kan kalau disuruh menulis kan lama sekali selesainya, gitu kan ya? Iya. Kalau lihat teman-temannya selesai, Mbak Konita nggak pengen selesai juga gitu menulisnya? Pingin, tapi kenapa kok nggak diselesaikan? Lupa. Lupa. Biasanya tambah-tambahan dikuranginnya susah. Kalau tambah-tambahan. Kalau tambah-tambahan gampang, tapi kalau dikurangin susah. Gitu. Kalau tambah-tambahan gampang, kalau yang dikurangi susah. Berarti kalau Mbak Konita masih kesusahan, masih kesulitan, berarti harus belajar. Iya. Belajarnya boleh sama siapa saja, boleh sama Bu Guru di sekolah. Bu gurunya kan ada banyak, ya. Boleh sama Bu Guru siapa saja boleh. Terus belajar juga di rumah. Di rumah belajarnya sama siapa biasanya kalau di rumah? Umi sama Abi. Iya, ada Umi, ada Abi. Berarti boleh belajar sama Umi, boleh belajar sama Abi. Pasti nanti diajarin. Kakak biasanya. Sama kakak. Kakak siapa? Nek Aisyah. Siapa? Oh, kakaknya Kaisa. Kakaknya Kaisa. Bukan. Oh, bukan. Nek Aisyah. Aisyah. Oh, kakaknya namanya Aisyah. Neng Aisyah. Oh, Neng Aisyah. Iya. Oke. Neng Aisyah mau nggak ngajarin? Mau. Wah, ternyata banyak sekali loh yang bisa diajak belajar di rumah. Ada Umi, ada Abi, ada Neng Aisyah. Nah, Mbak Konita sebentar lagi kan Mbak Konita mau masuk SD. Jadi Mbak Konita kalau sudah mau masuk SD, belajarnya harus lebih rajin lagi. Belajarnya setiap hari, begitu. Nanti loh, kalau di SD itu Mbak Konita dibelikan Umi buku loh buat di SD, buku baru dan banyak bukunya. Nah, itu nanti bukunya buat Mbak Konita semua. Nah, nanti di bukunya itu ada tulisan-tulisannya. Ya, nanti boleh dibaca sama Mbak Konita bukunya. Bukunya banyak sekali, boleh dibaca bukunya. Terus, biar Mbak Konita nggak bingung, aduh ini bacanya apa ya, gitu. Biar nggak bingung, berarti harus belajar membaca dan menulis. Oke, pintar sekali. Sudah siap jadi anak SD? Sudah siap belajar di SD? Siap, alhamdulillah ya sudah siap. Mbak Konita boleh kok bermain-main, boleh bermain sama teman-teman boleh. Tapi ada waktunya bermain dan ada waktunya belajar, ya. Iya. Belajarnya boleh sama siapa saja ya. Berarti nanti mulai hari ini kalau diajak Umi belajar harus mau ya. Iya. Kalau diajak Bu Guru belajar juga harus mau ya. Nah, kalau capek boleh istirahat dulu. Ya, kalau capek boleh istirahat, boleh digerak-gerakkan tangannya biar tidak capek, boleh olahraga dulu biar nggak capek. Nanti kalau sudah hilang capeknya, lanjut lagi belajarnya. Siap? Siap. Oke, Mbak Konita lo pinter sekali mewarnainya. Suka mewarnai ya? Suka. Iya. Ini Bu Ayu masih punya banyak ini. Ada apel, ada nanas, ada jeruk, ada strawberry. Mau warnai lagi? Oke, silahkan.
Mbak Konita, terima kasih ya. Hari ini sudah mau menjawab pertanyaannya Bu Ayu. Sudah mau ditanya-tanya sama Bu Ayu. Hari ini Mbak Konita, terima kasih sudah menjadi anak yang hebat. Ya, dan mau belajar. Janji ya, mau belajar ya, oke? Janji. Kalau di rumah biasanya suka mainan apa sih? Main di luar. Main di luar, main apa? Main di luar, main bayi-bayian di dalam biasa. Main apa? Main apa? Biasanya main bayi-bayian Oh, di main kamar. bayi-bayian di kamar. Kalau yang di luar main apa? Main sembunyi-sembunyian. Sama siapa? Banyak temannya emangnya? Iya. Iya, sama siapa saja kalau di rumah? Angel dan Aisyah. Angel, Naisa, Yang Aisyah. Neng Aisyah. Sama adikku. Mm-mm. Boleh, Mbak Konita boleh main di luar sama teman-teman boleh, tapi ada waktunya bermain dan ada waktunya belajar, oke? Itu ya, terima kasih Mbak Konita sudah mau jawab pertanyaannya Bu Ayu. Dadah dulu. Dadah. Terima kasih. Tas dulu. Tas. Assalamualaikum Mbak Konita. Dari hasil proses konseling yang saya lakukan menunjukkan bahwa siswa cenderung lebih suka berhitung daripada menulis. Selain itu juga, siswa lebih senang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan motorik halus. Stimulasi ini memang masih sangat diperlukan untuk menguatkan otot-otot jari tangannya supaya terbiasa memegang pensil dan tidak capek lagi ketika menulis. Dan besar kemungkinan juga siswa butuh motivasi lebih supaya dia mau belajar di sekolah maupun di rumah. Semoga dengan konseling yang saya lakukan bisa memberikan motivasi dan menambah semangat belajar siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.